Apa kabar sahabat sekalian? Mudah-mudahan teman-teman sekalian dikasih kesehatan rohani, jasmani semuanya, dan senantiasa menonton video yang kita bawakan ya. Kali ini kita membawakan tutorial tentang keperluan masak-memasak ibu rumah tangga ya. Jadi tidak sedikit di sini banyak yang ibu-ibu, khususnya banyak yang punya alat-alat begini, yaitu blender ya. Blender di sini merek Philips. Nah, ini bawah keluhan dari ibu-ibu juga ya. Jadi keluhan alat ini, mesin blender ini, dia mati sekali ya, tidak bisa hidup. Jadi bagaimana kita nanti akan ulas tentang apa yang terjadi kerusakannya, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga dan mas-masnya. Jadi kalau ingin praktek sendiri di rumah, diperbaiki pelan-pelan gitu ya. Mudah-mudahan video kita ini bisa membawa manfaat ya. Jadi yang pertama nanti kita akan cek dulu kabelnya kalau tiba-tiba mati. Untuk tipe blender ini tipenya di sini ya, tipe 21HR2115 ya. Keseringan blender ini ya yang pernah kita tangani di sebelum-sebelumnya, kalau ndak terbakar ya kadang coolnya, kadang switchnya, kadang karatannya, karena ini terlihat dari kondisi masih baru. Jadi ada kemungkinan switchnya atau on off, tombol on off-nya bermasalah. Kita akan cek bersama dan kita akan berbagi tips di sini untuk bagi pemula atau mas-masnya, adik-adik ya, ingin belajar bagaimana cara bukanya, karena di sini ini sudah pernah dicongkel-congkel ya. Sayang sekali jadinya tidak seperti original kembali karena mereka tidak tahu bagaimana cara membukanya ya. Jadi di sini rahasianya kita coba dulu ya. Kita colokin dulu ya. Ini dalam keadaan tidak bisa ya, mati. Oke, ini kita pencet dulu. Nah, untuk blender Philips kalau original gini ya teman-teman, jadi dia tidak akan berputar kalau tidak ada gelasnya, karena di sini ada tersembunyi switch di sini ya. Switch ini yang dimana kalau gelas kita taruh kemudian kita putar, dia switch itu akan turun ke bawah ya. Ada semacam knocknya gitu, dia akan ada switch di bawah. Jadi untuk teman-teman yang punya kendala seperti ini, dicoba dulu, praktekkan sendiri di rumah. Nah, pertama kita hidupkan dulu, on off-nya tidak bekerja ya. Nah, di sini tidak bekerja. Kemudian kita hidupkan di angka 1. Matiin dulu ya. Kemudian ini kita pencet ke bawah ya. Tuasnya ini. Yang ini ya. Tuh. No kan? Tuh. Kita congkel, kita pakai benda-benda begini aja ya. Kayak obeng apa gitu. Jadi kita geser ke bawah. Nah, itu. Kemudian kita coba nyalain. Jadi sebelum dibawa ke bengkel kan bisa praktek di rumah dulu ya. Nah, kemudian kita nyalain. Nah, ini tidak ada nyala ya, ini sudah ketekan dia. Jadi sudah ketekan, tidak bisa nyala. Jadi ada kemungkinan, perkiraan kita mungkin kalau pertama kita kabelnya kita cek dulu, terus kemudian switch, kemudian ini ya tombolnya ini. Oke, pertama kita akan buka dulu baut-bautnya dan bagaimana caranya. Saksikan terus teman-teman ya, khususnya untuk yang bagi menonton video ini, dukung channel kami dengan cara di subscribe, di like, dan di komen, agar kita semakin banyak nantinya membawakan video-video terbaru lagi tentang alat-alat kerusakan ibu-ibu rumah tangga atau enggak yang lainnya lah, semacam elektronik ya. Oke teman-teman, kita akan bongkar dulu ya. Nah, jadi di sini kita cabut dulu, awas hati-hati. Jadi sini ada baut ya di sini ya. Di sini ada baut 2. Jadi untuk pilih begini dia kuncinya ada baut di sini 2. Kemudian ini juga baut ya. Nah, ini baut. Jadi kalau tidak ada obeng harus cari obeng yang dalam ya. Nah, ini juga baut. Jadi untuk membuka ini ya, ada 4 bautnya. Intinya kalau blender kayak gini ada 4 bautnya ya. Kemudian kita coba buka dulu. Kita buka dulu. Baut sudah terbuka ya. Kemudian kita buka di sini ya. Nah, ini kuncinya. Nah, cuma ini aja ya. Kemudian bisa terbuka deh. Nah, ini dia. Nah, itu. Jadi kita akan coba dulu cek tes kabelnya. Cek sebelum kita buka ini ya. Jadi untuk buka kepala Philips ini, jadi kita cuma berpedoman arah putaran ya. Berarti ini kan knocknya di sini dia. Jadi turunannya di sini, otomatis knock ini akan muter ke sini dia nanti ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin buka kepalanya ya, di sini ditahan,
ini ya, atau pakai obeng. Kemudian ini kan tadi berputarnya ke sini ya, tuh begini putarannya ini. Kemudian pakai obeng tahan di bawah, sekalian putar dengan arah putaran yang sama ya, sama putaran ini ya. Intinya di dalam bertahan, dia akan terbuka dengan sendirinya. Nanti kita tanpa turunkan ini dulu, kita cek kabelnya apakah betul kerusakannya ini ada di dinamo atau di anu ya. Nah, kalau sudah teman-teman terbuka begini bautnya ya, sudah terbuka bautnya, kita cek lagi. Oke, kalau sudah terbuka gini, ini tinggal gampang ya, kita tinggal gini kan aja. Nah, tinggal tarik aja ya, tinggal tarik tanpa perlu dicongkel-congkel ya. Nah, di sini juga ada apanya ini, penahannya ya. Nah, itu aja teman-teman ya. Nah, kemudian baru kalau sudah bisa terbuka, nah ini kita, nah di sini ini switchnya tadi ya, nah tuh, ini switchnya ini sudah tuh karatan kan, sudah karatan, kebanyakan ya begitulah modelnya ya, sering karatan untuk model ini ya. Nah ini teman-teman ya, kita bongkar total ya, tuh ya mudah sekali kan. Nah terutama kita, oh ini sudah pernah servisan sebelumnya ya, ini sudah pakai isolasi, nah sudah pernah servisan ya. Jadi kita akan cek dulu untuk kabel inputnya ini ya, dari PLN. Nah ini kita menggunakan terserah, sudah bisa pakai lampu atau apa gitu kan. Ini ada untuk teman-teman yang bagi ingin praktekkan sendiri ya. Nah ini ada voltmeter, kita cek dulu colokannya ya. Nah kita cek dulu kabel dari input ini. Nah ini yang satu ada ya teman-teman ya. Nah ini ada, kemudian yang satu masuk di switch ini ya, kita congkel dulu, tinggal yang di switch belum ketemu. Oke teman-teman, maaf ya suara ayam mengganggu kita bikin tutorial ini ya, merusak konsentrasi. Oke, nah ini untuk satunya bisa ya, untuk satunya bisa tuh, untuk satunya bisa, berarti kabelnya tidak ada masalah. Kemudian kita on off nya ya, on off nya di sini kita cek, di sini on off nya kita pencet nomor ini dulu ya. Jadi kalau ini lurusnya ini dia ya, jadi kalau ini sudah pakai dioda ini 12 ya, 2 pakai dioda, jadi ini kita 3 langsung aja. Nah ini satunya di sini ya tuh. Nah di sini, nah, kita tes dulu. Nah untuk switch di sini bagus ya. Kemudian nomor 2, nah ini bagus ya. Nah ini karena terhubung, jadi dia 0. Kemudian kalau yang biru ini pasti ada hambatannya ya, karena kita melewati kabel kuning, kabel biru. Kalau ini dia 01 ya, menunjukkan angka 1, berarti dia ngonek. Dan untuk selanjutnya paling banyak di sini permasalahannya ini kayaknya ya. Jadi dia sering masuk air atau bagaimana lah, kena bumbu-bumbu dia. Jadi ini saklar kayak gini kan agak susah nih. Jadi nanti kita akan kalau ini bermasalah betul, kita akan langsung jumper aja ya. Nah ini caranya teman-teman ya, karena ini switch kita satukan begini terus kita pencet. Nah ini tidak ada respon ya. Nah ini tidak ada respon tuh. Nah jadi ini switch ya di sini ya. Ada kemungkinan permasalahannya di sini. Jadi kita akan coba jumper langsung aja ya, menggunakan timah. Bagaimana hasilnya ya. Kemudian kita tutup dulu di bawah supaya dia tidak lari kemana-mana, ini bahaya ini. Kita pasang dulu di gini teman-teman ya. Nah, supaya kalau kita nyoba muter dia tidak terombang-ambing kanan kiri ya. Nah ini sudah kita jumper, perhatiin teman-teman ya, khususnya untuk pemula bisa mempraktekkan sendiri di rumah ya. Semoga membantu menangani masalah tentang ini ya. Nah ini coba kita colokkan ya sekarang ya. Nah betul teman-teman ya, ternyata betul ya, rusaknya di switch ini ya. Sangat mudah sekali teman-teman ya. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman ya. Berarti kerusakannya ini ada di switchnya. Untuk teman-teman uji coba begini sangat tidak dianjurkan ya, untuk khususnya untuk pemula ya, karena di sini tegangan 220 volt membahayakan sekali. Jadi kalau ada alat untuk
pakai safety-nya ya, dipakai sarung tangan atau sepatu atau apa begitu supaya tidak terjadi konslet. Pinter-pinter teman-teman yang ngatur sendiri dah. Oke teman-teman, ini sudah normal. Untuk putaran ini kita lihat untuk putaran mesinnya kedengarannya masih normal ya, jadi tidak ada suara kayak berderik atau lambat gitu. Jadi itu biasanya angkernya ya, jadi dinamonya kita ganti. Tapi ini keadaan normal, cuma masalahnya di switch ini doang ya teman-teman ya. Nah nanti kita akan jumper karena ini durasinya panjang ya teman-teman ya, jadi nanti kita tutup. Nah itu tadi itu untuk cara buka-bukanya teman-teman, cara buka dari awal sampai akhirnya. Untuk menutup ini nanti kita praktekin lagi ya, karena ini kelamaan kita ini. Saya rasa kalau nutupnya nanti gampang, tinggal ditaruh-taruh aja seperti tadi tuh, mengulangi langkah yang pertama ya, kebalikannya dari langkah pertama. Nanti kita akan jumper ini, kemudian tidak menggunakan switch ya, nanti kita kasih tahu yang punya. Jadi tidak perlu menggunakan switch, langsung di gelasnya ditaruh, tapi dengan syarat dimatiin dulu tombolnya baru diangkat gelasnya gitu ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu ya. Jadi pembahasan untuk blender ini, karena kita tidak perlu ganti dinamo blendernya ya, tidak perlu diganti, cuma masalahnya di switch doang ya. Jadi teman-teman, kita akhiri dulu ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa dukungannya kami ya. Nanti kita tinggal rakit ini. Yang jelas intinya di sini kita menjelaskan awal permasalahannya sudah ketemu ya. Oke teman-teman, semoga sehat selalu teman-teman, dan video tutorial dari kami membawa manfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kita sendiri kalau ada kurang lebihnya kita mohon maaf ya. Kita akhiri dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.